Oke, pada video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis struktur rangka batang dengan menggunakan metode Cremona. Oke, jadi beberapa metode kan udah kalian pelajari ya di semester 2. Di antaranya ada titik bull, Ritter, dan Cremona. Nah, nanti untuk di laporan itu sebenarnya kalian milih mau pakai metode apa dari ketiga itu. Yang jelas kalian harus paham metode yang kalian pilih itu. Nah, di sini karena banyak yang belum tahu cara menggunakan metode atau cara menganalisis struktur rangka batang dengan metode Cremona, jadi aku akan memberikan tutorialnya. Nah, pertama siapkan gambar kuda-kuda, struktur kuda-kuda seperti ini. Nah, terus siapkan juga data-data pembebanan. Oke. Nah, sini aku punya data beban mati. Jadi ada beban sendiri dari struktur kuda-kuda tersebut. Selanjutnya, sudah disiapkan ini gambarnya kayak gini. Nah, untuk penggambaran Cremona itu sebenarnya yang kita gambar itu adalah garis-garis gayanya. Pada intinya Cremona itu adalah menggambar poligon tertutup. Nah, syarat dari Cremona untuk penggambarannya adalah pertama, strukturnya harus statis tertentu. Nah, itu udah pasti mutlak. Lalu selanjutnya gaya-gaya batang itu yang belum diketahui maksimal cuma 2. Selanjutnya untuk urutannya itu urutan penggambaran dimulai dengan gaya yang sudah diketahui. Lalu untuk urutan penggambarannya dimulai dari gaya yang sudah diketahui, dilanjut sesuai dengan arah gerak putaran jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi urutannya gitu. Ya, coba ya. Misalnya kayak gini deh. Nah, kalau aku mulai di titik ini, maka gaya yang pertama dianalisis adalah yang ini. Di sini ada peletakan atau RA, reaksi peletakan titik A. Jadi mulai dari sini lalu lanjut ke P1, A1 dan B1. Lalu kalau misalnya di sini berarti dari P12, B1, V1 dan B2 gitu. Jadi dia harus berurutan sesuai arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, arahnya itu kalian tentuin sendiri apakah mau searah dengan jarum jam atau berlawanan. Oke, contoh aja. Nah, di sini kan ini gambar letak gaya-gayanya. Nah, di sini itu sebenarnya ada namanya reaksi peletakan. Jadi ada RAV. Oke. RAV sudah, gambar sudah. Nah, kita tinggal menggambarnya. Pertama, kita dapatkan data pembebanan. Untuk LA atau LB karena ini strukturnya simetris ya. Ini kan bentuknya simetris. Dan gaya-gayanya pun juga simetris. Artinya setiap ujung dari ujung ini, dari struktur ini itu mempunyai besar yang sama, sehingga reaksi peletakannya pun menjadi simetris. Untuk reaksi peletakan simetris itu perhitungan cukup sederhana, bisa kita akali dengan menjumlahkan semua beban total lalu dibagi 2. Jadi RA itu ini dibagi 2, LB juga ini dibagi 2. Oke. Karena menurut hukum ketiga Newton bunyinya seperti apa bisa kalian pelajari sendiri, tapi prinsipnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kalian baca ini
Ini bisa kebaca lah ya, ini P1, P2, P3, P4 sampai P11, dan untuk beban bawahnya plafon P12 sampai P20 itu yang 109,6. Nah, pertama tentuin skala, kalian pakai skala berapa. Misalnya 1:100, sudah di nilai-nilai yang dari sini semua itu harus dibagi 100. Oke. Nah, pertama ya, seperti yang udah aku katakan tadi, kita memilih gaya-gaya yang belum diketahui itu maksimal cuma 2. Yang ada di sini dari gambar ini adalah titik bul yang ada di sini dan yang ada di sini di langsung letakkan B. Nah, untuk memudahkan ya, kita mulai dari yang A aja dulu. Oke, pertama ada RA. RA itu besarnya 262,4,59. Untuk memudahkan untuk penggambarannya kita bagikan jadi 100, jadinya 262,4459. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk arah gayanya diingat-ingat. Arah gayanya itu nanti harus kalian gambarkan juga. Karena ini arahnya ke atas, RA itu arahnya ke atas, maka aku gambarkannya dimulai dari titik ini. Nah, ini dilihat ini dimulai dari mana, titik ini, lalu lanjut gaya yang selanjutnya ada P1 mengarah ke bawah, sebesar 253. Dia sebesar 2536. Kalau kita sekarang jadinya 25,36603. Nah, kayaknya juga harus dilihat arahnya kemana. Lalu kan ada selanjutnya ada batang A1. Nah, ini sudutnya itu harus sama untuk penggambaran. Jadinya ini cukup kalian pindahkan aja. Oke. Lalu selanjutnya ada batang B1. Jadi kan urutannya RAV, B1, A1, B1, balik lagi RAV. Nah, karena ini menjadi titik terakhir, karena ini titik pertama penggambaran, maka dia otomatis akan menjadi titik terakhir. Nah, untuk itu poligon ini harus tertutup. Jadinya untuk batang B1 kita harus menutup sini. Nah, untuk garis yang harus dihapus berarti yang ada yang ini dan ini. Selalu ingat untuk menempatkan arah gaya batangnya biar nggak lupa. Oke, di sini udah dapat kalian gaya batangnya sebesar berapa. Tinggal diukur panjangnya
ini ada 560, nanti dikali 100. Oke, nah untuk mengetahui batang tarik atau batang tekan, ini tinggal kalian plotkan aja arahnya. Untuk reaksi di sini, untuk aksinya atau bebannya itu di sini. Nah ini plotkan. Oke, kita lihat ternyata batang A1 itu arahnya mendekati ke titik buhul, sedangkan B1 itu menjauhi titik buhul. Itu artinya batang A1 itu adalah batang minus atau batang tekan, sedangkan untuk B1 itu batang plus atau batang tarik. Oke, untuk simpul di sini atau titik buhul di sini udah kita ketahui, teman. Lalu selanjutnya sama seperti yang tadi, cari batang yang maksimal hanya 2 yang belum diketahui dari batangnya. Kita lihat di sini. Di sini untuk simpul di sini atau titik buhul di sini itu memiliki 3 batang yang belum diketahui, yaitu A2, D1, dan V1. Otomatis kita tidak bisa mengerjakan yang ini. Lalu kita lihat simpul yang di sini atau buhul yang di sini. Oke, batang yang belum diketahui adalah V1 dan B2. Otomatis karena ini bisa ya, kita kerjakan yang di sini. Nah, untuk menggambarnya kita meminjam batang yang tadi. Lihat kan, gaya yang pertama diketahui adalah ada P12, itu besarnya adalah besar beban plafon 1029,6. Nah, karena kita meminjam batang B1 tadi, maka kita pilih batang B1 tadi sebagai awal permulaan penggambaran. Kita lihat titik terakhir itu ada di sini, maka ini akan menjadi titik awal. Oke. Batang B1 tarik sini. Ini nanti diingat juga ya arah batangnya. Terus setelah B1 ada V1. Aku nggak tahu V1 itu ke mana ya, atas atau bawah. Ini kita gambarin dulu. Lalu ada batang B2. Batang B2 aku juga nggak tahu kemana. Oke, ke arah sini ya. Nah, ini kan kita harus nutup ya, harus nutup ke titik awal permulaan gambar tadi. Sedangkan untuk gayanya terakhir ada P12. Nah, P12 ini itu besarnya harus segini, 109,6. 109,6 berarti 10,296. Nah, kita pindahkan di sini. Karena ini harus nutup ya, jadi kita pindahkan ke bawah. Nah, ini tinggal kita potong. Potong. Kita dapatkan gaya batangnya di sini. Lalu ingat-ingat tadi arah gaya batangnya kemana aja, kan gini ya.
terus ada yang ke atas, yaitu ini batang V1, terus ada yang sini juga, terus ada yang ke bawah. Nah, ini kan udah dapat ya arahnya ya. Ini tinggal kita plotkan aja. Kita plotkan ke sini. Terus ada V1-nya. Lalu ada batang B2-nya. Lalu ada beban dari plafon. Nah, untuk B1 kan tadi udah jelas ya, ini menjauhi titik bul. Artinya dia ini batang tarik. Untuk V1 ternyata juga menjauhi titik bul. Artinya dia batang tarik. Itu lalu ada B2 itu batang tarik juga. Oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi ya batang-batang mana yang maksimal hanya memiliki 2 batang yang tidak diketahui besarnya. Ternyata ada titik bul yang sebelah sini. Oke, kita gambarkan. Nah, ini kan ada 2 batang yang belum diketahui ya, 2 batang yang udah diketahui, ada V1 sama A1. Jadi kita pinjamnya A1 dengan D1, V1. Di sini ada A1, di sini ada V1. Nah, lihat, kita mulainya dari V1 aja. Oke, V1 itu kan tadi arahnya ke atas ya, ke atas. Nah, kita balikan, yang titik terakhir penggambaran V1 itu menjadi titik awal penggambaran. Kita berarti gambarnya dari sini ke bawah. Nah, arahnya ini tinggal diganti aja. Ini ada V1, terus ada A1. Lalu selanjutnya ada P2. P2 itu 390572. Arahnya ke bawah. 39,0572 ya. Oke, 572. Sorry, salah. Itu ada 39,6052. Oke, itu untuk batang P2-nya. Lalu ada batang A2. Kita kan nggak tahu ya arahnya kemana, jadi kita bikin gambar yang panjang aja sekalian. Terus ada batang lagi D1, setelah A2 kan ada D1 ya. Nah, karena ini menjadi batang atau gaya terakhir yang dilukiskan, maka dia harus menutup kembali, poligon ini harus tertutup kembali, sehingga dia akan balik lagi ke sini. Nah, ini tinggal kita hapus.
Lalu kita plotkan gambarnya, kita plotkan arah-arahnya. Oke, kita plotkan ke gambar. Pertama itu ada ini ya, V1. Nah ini kalau pertama itu ada V1. V1 itu menjauhi titik buhul. Lalu ini kita plotkan, ternyata dia mendekati titik buhul. Ini gaya dari V2 nya. Lalu ini ada gaya dari A2 nya. Lalu ada lagi ini D1 nya. Ya, bisa kita lihat ternyata A1 itu ya seperti yang tadi, dia mendekati menjadi titik menjadi batang tekan. Lalu A2 juga mendekati menjadi batang tekan. V2 itu batang tekan, V1 itu tetap jadi batang tadi. Oke, lanjutkan ke perhitungan lainnya, titik buhul lainnya sampai ke titik buhul yang ada di ujung. Oke.